Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Pasar Senen. Dan pada hari ini saya akan naik kereta dengan tiket tergoib, dengan tiket termurah, dan juga dengan kereta terlaris dari arah Jakarta menuju ke Yogyakarta bahkan sampai dengan ke Solo, yaitu kereta api Bengawan. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Bengawan? Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk pagi hari ini di stasiun Jakarta Pasar Senen rame banget karena memang stasiun Pasar Senen ini melayani keberangkatan dan kedatangan kereta yang cukup banyak setiap harinya, terutama di pagi hari. Makanya sekarang ini jam 5:15 mulai banyak juga orang berdatangan ya. Sekarang saya nggak sendirian, saya bersama dengan orang Jogja asli mau ke Jogja. Naik kereta murah ya? Turun Bekasi. Oke, turun Bekasi. Ke Jogja yuk dengan kereta termurah. Murah banget. Murah banget gitu. Kayak siapa ya itu? Nggak tahu. Yang udah dibui. Di stasiun Pasar Senen ini juga fasilitasnya lengkap banget. Dari mulai ujung sana sampai ujung belakang itu rame penjual makanan dan lain-lain. Sehingga apabila mau belanja dulu di sini bisa banget. Kereta api Bengawan itu disiapkan di jalur 3 dan untuk menjangkau jalur 3 kita memerlukan jalan aksesnya itu menggunakan underpass ya teman-teman. Sekarang ini saya dan Mas Risang duduknya di kereta ekonomi 8 di kursi nomor 23 dan 24. Oke, ini dia kursi kita selama nanti sampai dengan ke Jogja. Sekarang ini saya sudah melakukan proses check-in dan juga boarding di stasiun Jakarta Pasar Senen. Untuk persyaratan naik kereta sekarang itu hanya memiliki tiket saja ya, sehingga tidak memerlukan vaksin lagi ataupun juga teman-teman tidak perlu menggunakan masker. Nah, untuk perjalanan kereta api Bengawan ini, jika dibandingkan dengan grafik perjalanan sebelumnya, maju sekitar 20 menitan. Yang dimana pada grafik sebelumnya berangkat dari Jakarta itu jam 6.20 waktu Indonesia Barat, sekarang berangkatnya jam 6 pagi tepat ya. Dan kita semua tahu, untuk perjalanan kereta api dari Jakarta ke Jogja itu merupakan salah satu rute favorit perjalanan kereta dari Jakarta menuju ke arah Yogyakarta pada pagi hari itu rame banget. Yang pertama, ada keberangkatan kereta api Fajar Utama Solo dari stasiun Pasar Senen tujuan Yogyakarta sampai dengan ke Solo Balapan, lalu ada kereta api Bengawan. Di belakang kereta api Bengawan masih ada kereta api Fajar Utama Yogyakarta dari Pasar Senen menuju ke arah Yogyakarta, ada juga kereta api Gajah Wong, lalu ada kereta-kereta lainnya siang hari seperti kereta api Gaya Baru Malam Selatan, Bangunkarta, dan lain-lain. Ditambah lagi ada juga keberangkatan dari stasiun Gambir untuk kereta-kereta yang kelasnya tinggi seperti kereta api Argo Dwi Pangga, kereta api Taksaka, dan juga kereta api Manahan. Nah, untuk kereta api Bengawan ini merupakan kereta termurah dari arah Jakarta menuju ke arah Yogyakarta sampai dengan ke arah Solo dengan harga tiket Rp74.000 saja. Di saat kereta-kereta lainnya itu dari mulai kelas ekonomi harga tiket 200 ribuan, terus kereta kelas eksekutif sampai dengan 600 ribuan, kereta kelas luxury sampai dengan 1.200.000. Tapi kalau kereta api Bengawan ini stay di harga Rp74.000 saja, sehingga memang setiap harinya kereta api Bengawan ini selalu diminati oleh banyak masyarakat, tiketnya selalu sold out dari jauh-jauh hari. Sehingga apabila kalian ingin naik kereta api Bengawan, kalian itu harus beli tiketnya sekitaran H-1 bulan atau mungkin H-45 saat tiket kereta baru mulai dijual seperti itu. Dan saya juga untuk memesan tiket kereta Bengawan ini sudah 1 bulan ke belakang, sehingga masih dapat kursi yang bebarengan. Apalagi kalau misalkan kalian mau naik kereta api Bengawan rame-rame bareng keluarga ataupun kerabat, itu wajib banget pesan dari jauh-jauh hari banget. Nah, kereta api Bengawan ini merupakan kereta kelas ekonomi yang notabene adalah kereta bersubsidi. Lalu untuk kereta api Bengawan menggunakan armada rollingan dengan rangkaian kereta api Matarmaja, yang dimana kedatangan kereta api Matarmaja dari arah stasiun Malang di Pasar Senen ini akan dipersiapkan kembali dan menjadi kereta api Bengawan keberangkatan ke Solo.
Sebaliknya juga, kereta api Bengawan keberangkatan dari Solo di Pasar Senen ini akan dijadikan kereta api Matarmaja menuju ke Malang di siang hari nanti. Masih ada waktu sekitaran 20 menit lagi saya mau ke depan, mau lihat lokomotif dinas dari kereta api Bengawan ini apa ya teman-teman. Di jalur 1 itu merupakan kereta api Fajar Utama Solo, yang dimana itu adalah kereta angkatan paling pagi dari Jakarta menuju ke Yogyakarta. Untuk kereta api Fajar Utama Solo ini menggunakan rangkaian stainless steel dan terdiri dari 2 kelas, yaitu eksekutif juga kereta premium. Dan kereta api Fajar Utama Solo di grafik perjalanan 2023 bisa melaju di kecepatan maksimal sampai dengan 120 km per jam. Apabila dibandingkan dengan kereta api Bengawan yang kita naiki, itu batas kecepatannya beda jauh teman-teman. Nah, untuk lokomotif dinas perjalanan kereta api Bengawan saat ini itu adalah CC 2017719. C menandakan bahwa lokomotif ini bergandar 3, jadi ada 3 gandar roda di depan dan juga 3 ganda roda di belakang. Lalu 201 adalah tipe lokomotifnya yang dimana memiliki ciri khas bentuk kabin hidung kotak. 77 adalah tahun pertama dinas di 1977. Ini adalah salah satu lokomotif CC201 tertua di angkatan pertama. Dan 19 juga adalah nomor absennya ke 19. Depo induk CN adalah kepemilikan dari lokomotif ini, yaitu Depo Induk Cirebon. Kita bisa lihat ya teman-teman, kedua perbedaan dari lokomotif ini. Yang di jalur 3 kereta api Bengawan dengan lokomotif CC201 dan di jalur 1 Fajar Utama Solo dengan lokomotif CC203. Keduanya memiliki fisik yang berbeda terutama dari bentuk kabin. 203 itu kabinnya miring, jadi kelihatan gagah sih kalau menurut saya. Dan 201 ini hidungnya kotak. Ya, yang baru saja diberangkatkan dari jalur 1 itu adalah kereta api Fajar Utama Solo, keberangkatan pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Dan hanya memiliki selisih waktu keberangkatan dengan kereta api Bengawan itu sekitar 15 menit doang. Tapi nanti nyampe di Jogja, teman-teman, kereta api Bengawan itu sekitaran jam 3-an lah. Kalau Fajar Utama Solo setengah 1 itu udah sampai kalau nggak salah. Jadi memang karena perbedaan kecepatan yang signifikan, sehingga waktu tempuhnya juga berbeda secara signifikan. Yang baru saja masuk di jalur 4 itu adalah kereta api Bengawan dari Purwosari tujuan stasiun Pasar Senen. Datangnya jam 5:49. Sedangkan Bengawan yang ini berangkatnya jam 6. Jadi apabila mau pakai rangkaian yang itu nggak akan keburu teman-teman. Karena memang selisih kedatangannya dan keberangkatannya 10 menit doang. Sehingga ya memang rollingannya dengan kereta api Matarmaja tadi. Dan di atas ini juga kita bisa lihat ya, jarak menuju kota Yogyakarta sekitar 511 km.
Nah, di antara peron jalur 3 dan jalur 4 juga terdapat minimarket. Jadi kita bisa belanja minuman dulu dan cemilan di sini, teman-teman. Sekarang ini saya duduknya di kereta ekonomi 8. Dan untuk kode seri pada perjalanan kali ini itu adalah K3000621 SLO, yang dimana K3 menunjukkan bahwa ini adalah kode sarana kereta kelas ekonomi, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 06 adalah tahun pertama dinas di 2006, lalu 21 adalah nomor absennya ke 21. SLO sendiri adalah singkatan dari Depo Solo Balapan sebagai kepemilikan dari sarana rangkaian kereta api Bengawan. Nah, lalu di atas sebelah sini juga kita bisa melihat sebuah kode train mark yang dimana D menandakan bahwa sarana rangkaian kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 90 km per jam saja. 37 adalah berat maksimalnya 37 ton dan 5 adalah tipe roda atau bugi K5. Untuk kereta kelas ekonomi seperti ini dan juga kereta ekonomi bersubsidi, memang kecepatannya dibatas hanya sampai 90 km per jam saja. Untuk susunan rangkaian kereta api Bengawan pada pagi hari ini, di paling depan itu ada lokomotif, lalu di belakang lokomotif terdapat kereta ekonomi 1, 2, 3, 4, 5, di belakang kereta ekonomi 5 ada restorasi pembangkit, dan kereta ekonomi 6, 7, 8, paling belakang adalah ekonomi 9. Lalu ini dia untuk peta rute perjalanan kereta api Bengawan, diberangkatkan dari Pasar Senen, berhenti di Stasiun Bekasi, Cikarang, Pegadaian Baru, Cirebon, Prujakan, Prupuk, Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Lempuyangan, Klaten, dan Stasiun Purwosari. Menurut saya pribadi, pemberhentiannya nggak terlalu banyak sih. Normal-normal aja seperti kereta-kereta lainnya. Bahkan lebih banyak pemberhentian kereta api Fajar Utama Yogya kayaknya, teman-teman. Pelanggan yang kami hormati, selamat datang di kereta api Bengawan yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Purwosari. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 9 jam 22 menit. Dear passengers, welcome to Bengawan train, which will take us to our final destination of Purwosari Station. The trip takes around 9 hours 22 minutes. Tepat pada waktunya pukul 6 pagi, kereta api Bengawan diberangkatkan dari Stasiun Jakarta Pasar Senen. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Yogyakarta, Stasiun Lempuyangan dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sebenarnya tiket saya dan Mas Risang itu full trip sampai dengan ke Stasiun Purwosari di kota Solo. Tapi untuk sekarang ini ya saya rasa karena memang tujuan aslinya ke Jogja sih, dan tidak ada jadwal sambungan KRL yang pas dari arah Purwosari menuju ke Lempuyangan, sehingga kita ikut plan pertama saja, ikutnya ke Stasiun Lempuyangan ya teman-teman. Sejauh ini perjalanan kereta api Bengawan di kereta ekonomi 8 sudah mulai ramai penumpang, tapi memang belum semua kursi terisi karena memang ya kereta api Bengawan ini masih berhenti di Stasiun Bekasi, Cikarang, Pegadaian, dan lain-lain ya. Kemungkinan penumpang yang lainnya akan naik di stasiun-stasiun yang ada di depan. Mas Bul, kabarnya baru pertama kali bikin trip kereta Bengawan. Gimana nih first impression naik kereta Bengawan? B aja. Padahal ini kereta ke Jogja loh. Ya, ini kan paling murah sih, jadi akan sangat worth lah naik kereta ini tuh. Meskipun durasinya cukup lama, tapi karena ongkosnya cuma 70 ribuan ya. 74.000, jadi ya sah-sah aja sih, karena mau dapat apa lagi gitu. 74.000 kita udah dapat perjalanan yang nyaman, adem gitu kan. Cuman ya itu effortnya harus di tiket jauh-jauh hari. Iya sih benar, sejauh ini AC-nya adem ya. Semoga nanti sampai Jogja juga adem. -2.
Istighfar kau. Ya, jadi sekarang ini kita meninggalkan stasiun Bekasi pada pukul 6:28. Nah, stasiun Bekasi ini merupakan stasiun yang sangat sibuk, terutama untuk perjalanan KRL komuter line. Kita bisa lihat ya, itu penumpang KRL rame banget teman-teman. Termasuk juga tadi untuk penumpang kereta api Bengawan yang naik dari Bekasi, gak kalah rame. Gila sih, Bekasi. Oh iya teman-teman, saya mau kasih tahu sedikit. Jadi barusan itu ada penumpang yang menghampiri saya dan beliau berkata, "Mas punya korek nggak?" katanya gitu. Terus saya tanya kan, "Bapak buat apa korek? Kalau merokok nggak boleh di kereta ini." Dia bilang, "Enggak kok, nggak di sini, di toilet," katanya tuh. Tetepan ya teman-teman, bahwa segala perjalanan kereta api di Indonesia itu bebas rokok. Jadi apabila teman-teman ingin merokok, harus di stasiun pemberhentian dan posisinya di luar kereta. Enggak, tehnya mah satu. Coba lihat lagi pesenannya deh, satu teh. Ya. Nah, jadi apabila kalian ingin makan tapi restorasi itu jauh, berada di depan, kalian itu bisa memesan makanannya lewat Prami yang sedang berkeliling, ataupun juga memesan lewat aplikasi KAI Akses. Tadi itu saya udah pesennya lewat KAI Akses, jadi ini tinggal terima makanannya saja, tidak perlu membayar lagi. Ya teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah memesan satu menu. Ini nasi telur kulit crispy, dan menu nasi telur crispy ini tidak terlalu banyak dijumpai sih. Saya biasanya menjumpai menu ini di kereta api Cikuray, tapi karena Cikuraynya udah nggak berhenti Cicalengka, saya jadi jarang naik Cikuray, naik Gopar mulu, mahal lagi ya. Nah, ini dia untuk nasi telur kulit crispy. Kita bisa lihat ada satu porsi nasi, ada satu porsi sambal, ada telur di bawah, dan ada beberapa kulit crispy-nya juga. Berhubung ini masih pagi, jadi memang kulitnya masih crispy ya. Nah, tadi juga saya cek makanan, ada macam nasi goreng parahyangan, ayam geprek, dan lain-lain. Untuk nasi kulit ini Rp28.000, tapi kalau tadi nasi goreng parahyangan, ayam geprek, itu harganya di harga komersil Rp40.000 dan Rp38.000, sehingga enak banget ya naik kereta. Terus keretanya ekonomi subsidi, dapat makanan yang subsidi yang memang ketersediaannya itu sedikit di saat menu lainnya yang mahal. Oke, kita langsung makan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan di kereta, kuliner di kereta, makan nasi telur kulit crispy. Kuncinya ada di sini nih. Saya suka banget sama sambal di nasi telur ini. Kenapa? Karena saya memang seneng banget sama tipikal sambal yang pedesnya nendang, terus aroma bawangnya kerasa, dan tidak berasa ada terasi. Jadi saya kurang suka sambal terasi, tapi saya suka banget sambal bawang kayak gini. Mantep. Masih garing banget ya. Mantep. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 7:51 tepat, perjalanan kereta api Bengawan telah tiba di stasiun Pegaden. Kita sudah memasuki Daop 3 Cirebon, dan juga Pegaden ini memasuki wilayah Subang ya teman-teman. Nah, di stasiun Pegaden ini kereta api Bengawan jadwal berhenti normal dan juga disusul oleh kereta api Argo Semeru dari stasiun Jakarta Gambir tujuan stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Argo Semeru adalah kereta Argo terbaru di grafik terbaru 2023 dan juga satu-satunya kereta Argo yang membawa kelas kompartemen suites. Dan apabila teman-teman mau nonton video naik kereta api
Argo Semeru kompartemen, teman-teman bisa cek videonya di channel saya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Cirebon Perujakan Station. Pada pukul 9:15 perjalanan kereta api Bengawan kini telah tiba di kota Cirebon, tepatnya di stasiun Cirebon Perujakan. Nah, di stasiun Cirebon Perujakan ini area stasiunnya luas banget, teman-teman. Di sini terdapat dua bagian peron. Yang peron sebelah sini nih, ini digunakan untuk kereta-kereta yang akan berjalan atau dari arah jalur lintas tengah. Sedangkan di sana terdapat peron untuk kereta-kereta yang dari ataupun mau ke jalur lintas utara. Karena memang di stasiun Cirebon Perujakan ini terdapat dua perpecahan jalur ya, yang dimana di sebelah sana adalah percabangan menuju ke lintas tengah mengarah ke arah Purwokerto sampai dengan Kroya, dan di arah sebelah sana itu ada juga jalur percabangan menuju ke arah lintas utara stasiun Semarang Tawang sampai dengan Surabaya Pasar Turi. Untuk kereta-kereta yang memang kelasnya ekonomi ataupun campuran, ini berhentinya di stasiun Perujakan. Apabila kereta-kereta kelas tingginya seperti Argo, terus kereta-kereta kelas eksekutif premium, itu rata-rata berhenti di stasiun Cirebon Kejaksan, teman-teman, di sebelah sana. Sebelum stasiun Perujakan ini, kalau dari arah Jakarta. Jadi tadi itu kereta api Bengawan mencatatkan waktu kedatangan di stasiun Cirebon Perujakan awal 5 menit. Dan nanti akan berangkat lagi pukul 9:27, sehingga banyak penumpang yang jajan di area sebelah sana. Jajan di sana tentunya bakal lebih murah apabila dibandingkan dengan membeli di kereta restorasi. Sehingga apabila teman-teman mau jajan-jajan kalau naik kereta api, perhatikan jam kedatangan dan keberangkatan keretanya di stasiun ya. Tepat pada waktunya pukul 9:27 kereta api Bengawan diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan, dan kini kita tengah berbelok ke arah kanan menuju ke arah Purwokerto. Nah, itu dia ada kereta yang melintas dari jalur lintas utara ya. Kereta api Argo Sindoro dari stasiun Semarang Tawang tujuan stasiun Gambir. Kereta api Bengawan ini tiba di stasiun Krupuk dan kita sudah tiba di area Daop 5 Purwokerto. Nah, teman-teman, jadi jalur di antara Krupuk sampai dengan ke Purwokerto nanti itu merupakan salah satu jalur ekstrim yang ada di Daop 5. Setelah ini itu, pemandangan bakal bagus, jalur yang berkelok-kelok dan juga jalurnya naik turun. Di stasiun Krupuk juga sebenarnya ada beberapa kereta lainnya yang berhenti seperti kereta api Jayakarta lain-lain, tapi memang untuk kereta-kereta yang berhenti di stasiun Krupuk rata-rata kelas ekonomi, premium, ataupun kereta campuran. Untuk kereta-kereta yang full eksekutif nggak ada yang berhenti di sini ya. So far, untuk perjalanan kereta api Bengawan ini menurut saya di grafik perjalanan terbaru lebih luar biasa sih dibandingkan dengan perjalanan sebelumnya. Karena memang dari
Pasar Senen, kita berhentinya di stasiun Bekasi, lalu Cikarang, setelah itu Pegaden, dari Pegaden langsung ke arah Cirebon, dan dari Cirebon langsung ke Prupuk, nanti dari Prupuk langsung ke Purwokerto. Bahkan apabila dibandingkan dengan kereta semacam kereta api Fajar Utama Yogyakarta, yang kelasnya jauh lebih tinggi, eksekutif premium, dan juga kereta komersil, pemberhentian kereta api Bengawan ini lebih sedikit. Kok bisa ya? Gila banget sih. Pada pukul 11.25 perjalanan kereta api Bengawan yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Purwokerto, dan Purwokerto ini merupakan pusat kendali dari Daop 5 atau pusatnya dari jalur lintas tengah. Di sini kita awal beberapa menit teman-teman, dan akan diberangkatkan kembali nanti pada pukul 11.37 di stasiun Purwokerto juga, karena memang stasiun besar biasanya terdapat pergantian kru seperti pergantian masinis dan juga kondektur. Ditambah lagi di sini terdapat pengisian air untuk tangki toilet. Tuh, tangki toilet dari kereta api Bengawan lagi diisi ya sama petugas. Nah, karena memang stasiun Purwokerto merupakan stasiun pusat Daop dan juga stasiun besar, semua kereta penumpang itu berhenti di stasiun Purwokerto. Tidak ada yang melintas langsung. Yang melintas langsung hanyalah kereta barang seperti kereta ketel barusan. Jadi, kereta barang di Daop 5 ini cukup spesial sih. Bahkan stasiun sebesar Purwokerto aja dilewatin. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11.59, perjalanan kereta api Bengawan telah tiba di stasiun Kroya yang merupakan stasiun paling besar secara wilayah di Daop 5 Purwokerto. Nah, di stasiun Kroya juga kita ini bertemu dengan jalur dari arah Bandung, sehingga untuk stasiun Kroya memiliki dua pertemuan ya. Yang pertama tadi kita melaju dari arah Purwokerto dan juga ada
jalur dari arah Bandung. Terus yang ada di jalur berapa nih? Jalur 3 adalah rangkaian kereta api Kamandaka dari arah Semarang tujuan ke arah Cilacap. Jadi untuk perjalanan kereta api Kamandaka itu dari arah Purwokerto ke Kroya, dan dari Kroya itu putar lokomotif dari Kroya, nanti berangkat dia akan mengambil percabangan ke kiri arah ke Maos ya. Pada pukul 12:31, kereta api Bengawan sudah tiba di stasiun Gombong, dan ternyata yang turun di stasiun Gombong lumayan banyak ya. Karena memang dari arah Jakarta menuju ke arah Gombong cukup banyak juga kereta yang berhenti di sini. Kalau nggak salah juga nih, Gombong masuknya udah ke Kebumen sih. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Bengawan di kelas ekonomi dengan konfigurasi kursi 2-3 saling berhadap-hadapan, dan dalam satu kereta terdapat 106 kapasitas tempat duduk. Untuk fasilitasnya sendiri, di atas sebelah sini terdapat rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang, lalu terdapat sebuah pendingin ruangan atau AC yang dimana dalam satu kereta terdapat 6 buah. Di ujung depan 2, di tengah 2, dan di ujung belakang 2. Lalu untuk jarak antar kursi kurang lebih seperti ini. Kita simulasi dulu. Nah, jaraknya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita berhadapan-hadapan dengan orang lain, bisa mepet dengkulnya seperti itu. Di sebelah sini juga terdapat sebuah meja kecil untuk nyimpen cup, botol, dan lain-lain. Di bawahnya terdapat 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Dan di sebelah sini juga terdapat sebuah gantungan untuk menggantung plastik, juga lain-lain. Di samping itu juga terdapat tirai yang bisa kita buka tutup apabila panas, bisa ditutup seperti itu. Untuk toilet di kereta api Bengawan kelas ekonomi ini ada di 2 sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga sisi belakang. Di sini kita bisa lihat ada tulisannya kloset duduk. Dan biasanya di satu sisi lainnya itu kloset jongkok teman-teman. Oke, kita lihat dulu ya toiletnya. Untuk toilet kurang lebih seperti ini, luasnya lumayan oke. Lalu dari segi fasilitas, di sebelah sini ada gantungan untuk pakaian, ada cermin yang ukurannya standar, ada tempat tisu, lalu ada juga tabung sabun, mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Di sini ada jet shower, lalu klosetnya sendiri adalah kloset duduk. Di sebelah sini ada tombol flash untuk membilas, ada sebuah pegangan, dan ada juga tong sampah. Oh ya, di atas ini juga terdapat pewangi ruangan. Ya, pukul 12:54 kita diberangkatkan kembali dari stasiun Kebumen. Dan di Kebumen ini ada 3 stasiun besar yang biasa untuk pemberhentian kereta api jarak jauh. Yang pertama tadi ada stasiun Gombong, lalu ada stasiun Karanganyar, dan juga stasiun Kebumen yang pusatnya di sini. Nah, kita juga bertemu dengan kereta api Pasundan dari stasiun Surabaya Gubeng, tujuan stasiun Kiara Condong Bandung, dan kereta Pasundan di Kebumen ini tunggu disusul oleh kereta api Argo Wilis dari Surabaya Gubeng, tujuan Bandung. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:17, perjalanan kereta api Bengawan telah tiba di stasiun Kutoarjo, di stasiun yang paling ujung dari Daop 5. Dan yang turun di Kutoarjo ini rame banget dari stasiun, dan yang turun dari kereta api Bengawan di Kutoarjo ini banyak banget teman-teman, bisa lihat ya. Tadi juga di Ekonomi 8 ada lumayan banyak yang turun, karena memang Kutoarjo ini bisa dibilang adalah stasiun yang paling dekat dengan Purworejo juga. Nah, sebenarnya dari arah Kutoarjo sini, di sana dulunya ada percabangan ke arah kanan menuju Jogja dan ke arah kiri menuju Purworejo, tapi
Untuk jalur Purworejo sekarang nonaktif. Kabarnya mau diaktifasi lagi, tapi kita nggak tahu kapan ya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini kita sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo. Dan setelah stasiun Kutoarjo kita akan berhenti sebentar di Wates. Setelah Wates akan langsung ke stasiun Lempuyangan. Sekitar 1 jam lagi kita bakal sampai. Jadi sebelum mengakhiri video ini, saya mau share dulu beberapa poin sebagai kesimpulan dalam perjalanan naik kereta api Bengawan. Yang pertama, kereta api Bengawan adalah kereta yang melayani rute dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan stasiun Purwosari PP, dan hanya ada 1 keberangkatan saja setiap harinya. Untuk keberangkatan dari Jakarta pada pagi hari dan dari Purwosari Solo itu pada malam hari. Kereta api Bengawan juga adalah kereta termurah dari arah Jakarta ke Jogja ataupun Solo dengan harga tiket Rp74.000 saja. Sehingga memang untuk tiket kereta api Bengawan ini bisa dibilang adalah tiket kereta yang gaib banget, karena memang kita harus membeli tiketnya jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Dan kereta api Bengawan juga ini menjadi kereta favorit bagi orang-orang yang mau backpackeran, karena untuk perjalanan dari arah Jogja ke arah Jakarta ataupun sebaliknya itu banyak banget perjalanan kereta api, tapi harga tiketnya udah ugal-ugalan di atas 250 gitu. Ada kereta api Bengawan dengan harga 74.000, ya otomatis bakal jadi inceran banget buat banyak orang. Nah, untuk kereta api Bengawan juga ini menggunakan armada kereta ekonomi berkapasitas tempat duduk 106 kursi atau yang biasa saya sebut kereta adu dengkul. Tapi ya gimana lagi, harga tiketnya sudah murah. Untuk perjalanan naik kereta sejauh dari Jakarta Jogja ini worth it banget sih selama di perjalanan. Dari segi sarana, yang pertama guncangannya terbilang oke. Lalu dari kekedapan suara ya normal-normal aja sih. Di beberapa titik terutama Kutoarjo sampai dengan Jogja, Solo itu berisik banget relnya. Dan dari segi pendingin ruangan ini alhamdulillah AC-nya adem selama di perjalanan. Dan untuk saya pribadi apabila naik kereta duduk tegak berjam-jam gak masalah selama AC-nya adem, gak bikin kepanasan. Oke, mungkin itu aja perjalanan naik kereta api Bengawan. Sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir, stasiun Lempuyangan. Jadi kita siap-siap dulu. Nah, jadi sebetulnya jalur dari Kutoarjo menuju ke Purwosari itu bisa digeber 120 km per jam, tapi untuk kereta api Bengawan ini jalannya santai sekali di angka 85 sampai dengan 90 km per jam puncak kecepatan maksimalnya. Kita persiapan lintas halte Kalimenur. Nah, ini dia TKP yang menjadi tempat di mana pada saat itu saya naik kereta api Argo Semeru, terus keretanya anjlok. Dan sekarang sendiri di sini ya teman-teman, batas kecepatannya sudah dikurangi. Yang semula itu bisa berjalan sampai dengan kecepatan 80, nampaknya ini hanya sekitaran 50-60an gitu. Oke, Mas Risang sebagai partner perjalanan pada naik kereta api Bengawan ini, ya. Gimana first impression dari kereta api Bengawan? Sebenarnya ya nggak terus yang spesial-spesial banget ya, karena ya tipikal kereta ekonomi seperti ini ya, standar gitu. Cuman karena ini pertama kalinya, jadi oh ternyata naik Bengawan tuh seperti ini toh. Dan tadi seperti yang Mas Adi bilang kan, ini lebih ekspres dibandingkan dengan di jadwal atau KPK yang sebelumnya ya. Jadi saya sudah merasakan enaknya naik Bengawan, tidak merasakan zaman jahiliyahnya Bengawan gitu loh. Dan apa ya, sebenarnya hari ini beruntung banget dapat armada yang nyaman, enak. Kemudian keretanya juga ya, stasiun singgahnya juga yang wajar-wajar aja gitu, enggak terus yang tiba-tiba berhenti lagi gitu, enggak. Terus cuman gini, effortnya karena ini murah, itu pembelian tiketnya itu benar-benar harus direncanakan banget jauh-jauh hari, karena kalau yang dadakan itu jarang banget dapat.
kecuali kalau mungkin ada pembatalan, kita baru bisa dapat tiket dadakannya itu ya. Dan karena saya tipikal yang susah bangun pagi sebenarnya, jadi effort untuk mengejar jam keberangkatan Bengawan ini lumayan gitu. Cuma tiba di Jogjanya enak banget ini, apalagi kalau kalian yang Jembatan Progo. apalagi kalau kalian bukan orang Jogjanya ya, jadi pelancong yang menuju ke Jogja harus menginap. Nah ini jam kedatangan Bengawan di Lempuyangan itu bisa langsung nyambung dengan jam check-in atau masuk ke penginapan. Jadi 74.000 dapat armada yang nyaman. Terus kemudian ya durasi wajar-wajar aja, itu udah sangat-sangat worth gitu loh. Kalian wajib cobain piknik atau jalan-jalan ke Jogja naik Bengawan. Iya, sebelumnya itu disusul 3 kereta, Mas. Nah itu dia. Sekarang tuh cuma satu kan, jadi saya merasakan enaknya. Iya. Wes, makasih Mas Risang. Oke. Nanti kita rencanakan lagi Siap. next trip naik kereta apa lagi. Oke. Bersiap melintas langsung stasiun Patukan di daerah kekuasaan Mahadewa Risang Anggara. Iya, balik ke rumah, Bol. Kalau ada kereta jarak jauh yang berhenti di sini jadi langganan kayaknya. Sekarang kita sudah melintas langsung di stasiun Tugu Yogyakarta. Nah, kalau stasiun Tugu ini untuk pemberhentian kereta-kereta yang kelasnya tinggi seperti Argo Dwi Pangga, Taksaka, dan lain-lain. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Lempuyangan Station. For those of you who will end your trip at Lempuyangan Station, please prepare yourself. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Alhamdulillah pada pukul 14.23 kereta api Bengawan tiba di stasiun Lempuyangan. Yang turun rame banget. Yuk gas. Nah, kita bisa lihat ya untuk penumpang kereta api Bengawan memang mayoritas turunnya di stasiun Lempuyangan ini, teman-teman. Mungkin dari arah Lempuyangan ke arah Purwosari itu semacam kirim rangkaian. Adalah pasti ada penumpangnya tapi nggak banyak gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Jakarta, sekarang kita sudah tiba di kota Yogyakarta. Dan ini adalah tempat kelahirannya Mas Ambul, jadi dia balik kampung. Pulang. Baiklah teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton perjalanan naik kereta api Bengawan bersama saya dan juga Mas Ambul. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Pamit. Bye-bye.